kembali anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan apa kabar bagi kita semua? Harapan kita supaya kita sentiasa selamat walau di mana saja kita berada. Dan malam ini juga kita bersyukur dalam apapun keadaan yang berlaku di dalam negara kita, kita masih lagi dapat bersekutu bersama, walaupun hanya sekadar menggunakan alam maya, ya, ini tidak membataskan kita untuk kita terus bersekutu. Jadi malam ini sebelum kita mulakan kebaktian kita pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa, dan semua kita dimanapun kita berada pada malam ini kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam ini karena kami dapat berkumpul bersama. Dan malam ini Tuhan, kami percaya walau di mana saja kami berada, Tuhan pasti melawat setiap keluarga-keluarga yang turut bersama dengan kami pada malam ini dalam kebaktian doa syafaat kami pada malam ini. Tuhan, kami serahkan acara kami ataupun kebaktian kami pada malam ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami dari awal kebaktian kami sampai selesainya. Kami serahkan Tuhan malam ini, Engkau berkati setiap kami pada malam ini, walau di mana saja kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan angkatkan. Dan kami yang punya beban, kami percaya Tuhan, Engkau akan mengambil semuanya. Dan kami percaya lewat kebaktian kami bersama pada malam ini Tuhan, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dan kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pada malam ini, mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita tahu di dalam apapun keadaan, situasi yang ada di negara kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita melewati semuanya. Sebab itu kita sentiasa kuat, kita sentiasa tabah, kita sentiasa cekal di dalam apapun keadaan. Sebab kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Seperti mana firman Tuhan di dalam Yohanes 14:28 mengatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ini kepercayaan kita. Di dalam apapun situasi kita percaya Tuhan bersama dengan kita melewati semuanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita percaya bersama Bapa kita lewati semuanya. Haleluya. Mari kita katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman Tuhan sebagai dasar persekutuan kami pada malam ini. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, dan begitu juga Tuhan Kau urapi setiap kami yang mendengar sabda-Mu pada malam ini. Kiranya Tuhan Kau berikan kami pendengaran yang baik, berikan tumpuan bagi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap malam ini untuk kami belajar bersama-sama. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. So kami sebagai manusia, kami tidak dapat hidup hanya bergantung kepada makanan untuk keperluan fizikal. Kami memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, kiranya firman Tuhan jatuh di tempat yang tepat, supaya firman Tuhan terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus kami punya kemampuan Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat malam saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan apa kabar bagi kita semua? Harapan kita supaya kita sentiasa selamat walau di mana saja kita berada. Dan malam ini juga kita bersyukur dalam apapun keadaan yang berlaku di dalam negara kita, kita masih lagi dapat bersekutu bersama, walaupun hanya sekadar menggunakan alamanya, ya, ini tidak membataskan kita untuk kita terus bersekutu. Jadi malam ini sebelum kita mulakan kebaktian kita pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa, dan semua kita dimanapun kita berada pada malam ini kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam ini karena kami dapat berkumpul bersama. Dan malam ini Tuhan, kami percaya walau di mana saja kami berada, Tuhan pasti melawat setiap keluarga-keluarga yang turut bersama dengan kami pada malam ini dalam kebaktian doa syafaat kami pada malam ini. Tuhan, kami serahkan acara kami ataupun kebaktian kami pada malam ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami dari awal kebaktian kami sampai selesainya. Kami serahkan Tuhan malam ini, Engkau berkati setiap kami pada malam ini, walau di mana saja kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan angkatkan, dan kami yang punya beban, kami percaya Tuhan Engkau akan mengambil semuanya. Dan kami percaya lewat kebaktian kami bersama pada malam ini Tuhan, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dan kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pada malam ini, mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita tahu di dalam apapun keadaan, situasi yang ada di negara kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita melewati semuanya. Sebab itu kita sentiasa kuat, kita sentiasa tabah, kita sentiasa cekal di dalam apapun keadaan. Sebab kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Seperti mana firman Tuhan di dalam Yohanes 14:28 mengatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ini kepercayaan kita. Di dalam apapun situasi kita percaya Tuhan bersama dengan kita melewati semuanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita percaya bersama Bapa kita lewati semuanya. Haleluya. Mari kita katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman Tuhan sebagai dasar persekutuan kami pada malam ini. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, dan begitu juga Tuhan Kau urapi setiap kami yang mendengar sabda-Mu pada malam ini. Kiranya Tuhan Kau berikan kami pendengaran yang baik, berikan tumpuan bagi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap malam ini untuk kami belajar bersama-sama. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu
yang memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. So kami sebagai manusia, kami tidak dapat hidup hanya bergantung kepada makanan untuk keperluan fizikal. Kami memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, kiranya firman Tuhan jatuh di tempat yang tepat, supaya firman Tuhan terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus, kami punya kemampuan Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam ini sebagai dasar persekutuan kita pada malam ini. Jadi kita baca bersama, kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Oke, kita kalau sudah sedia nanti kita baca sama-sama. Saya berikan ruang untuk kita sama-sama mencari ya di dalam Alkitab kita masing-masing. Oke, kalau sudah ya kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 23. Begini yang ditulis ya di dalam kitab Ibrani. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi ya kita baca bersama-sama ya di dalam Alkitab masing-masing. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia di sini huruf besar merujuk kepada Yesus yang menjanjikannya setia. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita hanya melihat satu ayat saja pada malam ini. Di sini kita boleh petik satu tema langsung berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, kita ambil tema untuk kita lihat bersama, untuk kita kupas bersama pada malam ini yang bertajuk ya ataupun temanya teguh dalam pengharapan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat lagi sewaktu saya menjalani latihan di maktab keguruan ataupun sekarang ini orang panggil Institut Keguruan ya, IPG. Jadi waktu itu saya sangat giat ya mengikuti aktiviti, sama ada aktiviti sukan, dan juga saya juga aktif ya ataupun giat ya menyertai kegiatan co-curriculum. Jadi saya ceritalah tentang bagaimana pengalaman saya ya ketika saya menyertai kegiatan unit beruniform ya. Jadi pada malam ataupun pada suatu kali semasa kami menjalani satu aktiviti di dalam hutan ya, kami diberikan sebuah kompas ya. Kemudian kami ada 5 orang, satu sekawan ataupun satu kumpulan ada 5 orang. Saya masih ingat lagi apa yang dikatakan oleh ketua sekawan kami ya, ketua kumpulan kami, yang dia katakan jika kita tersesat ya dalam perjalanan kita meredah hutan, dia kata jangan sekali-kali kita berhenti walaupun kita lelah ya. Jadi saudaraku ya, saya tidak dapat tangkap ya apa maksud dia pada waktu itulah ya, sebab mungkin kita seronok ya. Dia katakan jika kita tersesat di dalam hutan ketika kita
menjalankan ataupun ketika kita meredah hutan, ya, jangan sekali-kali pernah berhenti. Sebab ya, sampai ya kita berjumpa ya dengan penduduk setempat untuk kita mendapatkan pertolongan. Okay? Jadi di sini saudaraku, sekarang ini bila saya lihat balik ya apa yang dikatakan oleh ketua kami ini, mungkin dia bermaksud ya, sekiranya kita tersesat di dalam hutan ya, ataupun ketika kita melakukan aktiviti ini, jangan pernah berhenti. Sekarang ni bila saya fikir-fikir, patutlah dia katakan supaya kita jangan berhenti, ialah kalau kita bayangkan kalau kita ambil waktu untuk berhenti ya, mungkin lepas kita duduk-duduk, mungkin ada setengah orang nanti dia akan berbaring ya, ataupun kalau kita sudah terlampau letih nanti mungkin kita akan tertidur. Bila kita tertidur lena ya, jadi kita nanti akan lambat menemukan pertolongan. Ya, jadi bila waktu sudah malam, so itu patutlah bila saya ingat kembali, patutlah bila dalam suasana orang yang sesat dalam hutan itu ada yang meninggal dunia ya, ada yang lemah ya bila tidak ditemukan pertolongan. Ya, jadi sekarang baru saya dapat menangkap ya apa yang dikatakan oleh ketua kumpulan kami tadi. Ya. Jadi ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang yang percaya, okay, kita juga akan menghadapi suasana yang sulit, ya. Contoh dia mungkin kita dalam keadaan yang sulit, tersesat di dalam hutan. Ya, begitu juga ya dalam kehidupan kita. Ini kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan di sini ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Ya, jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi situasi di dalam dunia ini ya boleh kita andai ataupun kita katakan makin lama situasi dia bukan makin senang ya. Kalau kita masih ingat dulu bagaimana dunia menghadapi berbagai-bagai ya suasana ya. Contoh dialah kalau dulu ya 2-3 tahun yang lepas kita gempar tentang penyakit SARS ya. Okey, lepas tu kali ini ya suatu yang lebih dahsyat lagi. Jadi ini yang dikatakan di sini ya, apa yang dikatakan oleh di dalam 2 Timotius ya pasal 3 ayat 1. Ketahuilah, kata firman Tuhan di sini, okay, bahawa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi inilah realiti perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, sebab itu saya masih ingat lagi kata-kata oleh hamba Tuhan. Ya, saudara kita Pastor Suping. Okay, dia katakan, cikgu dia kata, saya kalau khotbah saya akan mengajar ya bahawa menjadi orang Kristen ini bukan mudah ya, bahkan menjadi orang Kristen ini kita akan menjadi suka. Saya akan selalu khotbah ya, hidup kekristenan ini adalah sukar ya. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Saya dapat menangkap sedikitlah ya bila saya renungkan, ada juga kebenarannya bahawa situasi di dalam dunia sekarang ini ya bukan makin mudah ya, bahkan sangat sukar. Jadi ini saudaraku ya, mengingatkan kita ya, bila keadaan yang sukar macam ini yang kadang-kadang kalau tidak banyak pun ya mungkin sedikit
akan mengguncang iman kita. Ya, saya sangat percaya. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, ya, yang kita terpaksa melalui PKP, di mana pergerakan kita terhad, kita kena melalui. Tujuan dia ialah untuk sama-sama menangani wabak COVID-19. Jadi keadaan ini, saudaraku yang sukar macam ini, akan menimbulkan goncangan dalam hati dan pikiran kita. Kadang-kadang pribadi saya sendiri, kalau ada sesuatu akan sedikit sebanyak akan menggoncang. Jadi goncangan ini, saudaraku, di dalam keadaan kita terdesak, ini yang mengingat saya kembali apa yang dikatakan oleh ketua sekawan kami tadi. Kalau kita tersesat di dalam hutan, dia kata, kita akan terus berjalan. Walaupun dalam keadaan lelah manapun, kita terus berjalan sampai kita mendapatkan pertolongan. Sampai kita. Bila saya renungkan dan saya aplikasikan dalam kehidupan saya, sangat sesuai. Di dalam saya mengalami goncangan iman, saya akan teringatkan kata-kata ketua sekawan tadi supaya kita terus berjalan sampai kita menemukan pertolongan. Pertolongan ini daripada siapa? Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10, dikatakan firman Tuhan mengingatkan bahawa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita selalu mendapatkan pertolongan. Sebab kita tahu hanya di dalam nama Yesus Kristus kita dapat memiliki pengharapan yang baru. Sebab kita tahu di dalam nama Yesus Kristus kita akan mendapat kekuatan yang baru, untuk kita terus berjalan dalam iman kita sampai kita memperolehi kegenapan janji yang sempurna daripada Tuhan, yaitu dalam kekekalan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi seperti mana yang kita katakan, saya tak perlu bertanya dalam apapun keadaan kita saat ini. Mungkin kita mengalami goncangan di dalam hati dan pikiran kita oleh kerana keadaan yang mendesak, keadaan dunia yang jauh berubah. Jadi saya percaya kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus teguh teguh dalam pengharapan kita, yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Teguh, kita tahu apa maksud teguh, tak payahlah saya nak ceritakan apa itu teguh, apa yang dikatakan tidak goyah, tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus teguh dalam pengharapan kita yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Jadi saudara dan saudariku serta anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana kita mampu untuk teguh dalam pengharapan. Ini yang penting, bagaimana kita mampu untuk teguh dalam pengharapan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bagaimana kita mampu teguh dalam pengharapan, yaitu kita bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi bersukacita dalam pengharapan. Saya percaya saudaraku, kita mampu bersukacita
ya, kerana dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Ini iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap masalah ya yang berlaku ya di dalam kehidupan kita, kita akan selalu diingatkan supaya kita sentiasa bersukacita. Kenapa? Ya, selalu pertanyaan. Kenapa kita harus bersukacita sedangkan kami susah, Tuhan? Satu hal yaitu sebab kenapa di dalam setiap masalah yang berlaku kita harus bersukacita, sebab Tuhan menjanjikan pengharapan. Ini sangat pasti saudaraku, ya, di dalam kehidupan kami sekeluarga, kami banyak mengalami goncangan di dalam iman kami sebagai orang yang percaya. Ya, kadang-kadang keadaan ini sangat sulit ya bagi kami sekeluarga. Tetapi oleh kerana bila kita mengingatkan firman Tuhan supaya kita bersukacita, sebab ada pengharapan. Jadi itu yang kita pegang, itu pengharapan. Jadi bila dikatakan ada pengharapan, itu yang mendorong kita untuk kita sentiasa bersukacita di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang berlaku saudaraku. Kalau kita di dalam apapun keadaan, ya, bila kita bersukacita, kita mampu bertindak untuk keluar daripada masalah. Ini yang berlaku kepada Daniel, ya, di dalam saat dia menghadapi badai ya dalam kehidupan Daniel. Ya, di dalam Daniel pasal 11:32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, ini Daniel. Ya, jadi saudaraku, ya, di dalam saya masih ingat lagi, ya, saat kita melalui PKP, kebetulan pada hari itu kami sebenarnya ada majlis ya pada 28 dari bulan 3 tahun 2020 yang lepas, ya, di mana kami akan ada aktiviti besar yang kami rancang, ya, di mana kami akan melakukan acara perkahwinan untuk anak buah kami. Tetapi saudaraku, ya, memang itu yang dikatakan, kita hanya merancang tetapi Tuhan lain yang kehendak Tuhan. Ya, jadi sebab itu semua orang dalam keadaan dilema pada masa itu. Ya. Majlis itu 28, kebetulan PKP hari itu kalau tak silap saya mungkin sebelum itu, ya. Jadi majlis itu semua orang dalam keadaan senyap, ya, sebab tak tahu apa nak dibuat. Ya, tetapi ya, oleh kerana ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita mampu bertindak. Okey, dan ujung-ujung, ya, mereka yang dah berkahwin ini, mereka katakan tak apalah uncle, ya, kita tangguhkan perkahwinan ini pada 6 hari bulan 6 2020. Jadi kita sama-sama berdoalah sekiranya semuanya dapat diatasi lah, ya, kesulitan ini, terutamanya hal wabak COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, kita hendaklah sabar dalam kesesakan. Ya, kita dapat lihat contoh orang yang sabar. Kalau kita ingat tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Okey, jadi oleh kerana iman dia yang percaya kepada Yesus, dia disembuhkan. Sebab kesabaran dia. Walaupun dia telah dalam hidup dia telah banyak menghabiskan duit untuk merawat, tetapi tidak juga sembuh-sembuh. Tapi oleh kerana iman dia yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan menyentuh jubah Yesus, dia disembuhkan. Jadi dalam kehidupan kita juga begitu, saudaraku. Marilah kita dalam apapun masalah, ya, dalam hidup kita tumpukan
kita tujukan mata kita kepada Yesus. Ya, sebab saya tahu sekarang ini ya sangat sukar. Ya, saya pun tahu dalam kesukaran ya, mungkin ada yang kata cikgu senanglah cakap saja ya. Tetapi kalau dalam keadaan sukar, ya sama-sama kita hadapi kesukaran saat ini. Ya, contoh, ya saya paling tak suka pakai penutup penutup hidung tu ataupun penutup muka. Saya hanya tahan pun beberapa minit saja. So itu saya tak suka ya pakai kecuali terdesak ya. Jadi kita kena pakai ya, sebab itu yang diarahkan. Jadi sabar ya. Walaupun kita terpaksa bergerak guna topeng muka, penutup mulut ya. Jadi kita sabar ya, sabar. Dan saya tahu juga masa PKP ini ramai bapak-bapak yang merungut ya, sebab mereka terpaksa beli barang, keluar, tidak pernah beli barang selama ini, mereka terpaksa buat. Saya tahu ini kesukaran bagi bapak-bapak ya. Kadang-kadang jumlah barang yang diperuntukkan oleh orang rumah cuma RM10, tetapi yang dibeli sampai RM50. Jadi balik nanti macam-macam lah ya reaksi orang rumah. Saya mengalami ini saudaraku ya, bila balik kalau lihat muka orang rumah itu macam tidak senang, adalah hal yang salah bila kita beli. Jadi sabar bapak-bapak, sabar dalam kesesakan. Kadang-kadang di dalam membeli barang yang menjadi lucu dia ya. Tetapi saya tidak malu bertanya saudaraku. Kalau saya tidak tahu memang saya akan bertanya. Di di kedai ya. Orang rumah suruh beli susu cair. Saya tidak kenal mana satu susu cair, mana satu susu sejahat ya. Jadi saya bertanya dengan mereka yang bekerja ya. Ini susu cair kah? Bukan, itu susu sejahat ya. Jadi tukar ya, saya minta dia tunjukkan. Jadi itulah kesulitan, kesesakan contoh yang dapat saya berikan ya. Jadi harap kita bersabar sebab ada pengharapan kata firman Tuhan. Dan yang seterusnya saudaraku ya, hal yang ketiga yang terakhir supaya kita teguh dalam teguh dalam pegangan kita ataupun teguh dalam pengharapan kita, yaitu kita harus bertekun ya dalam doa. Matius pasal 7 ayat 7 ya, mintalah, carilah, ketuklah, dan pintu akan dibukakan bagimu. Maksud dia, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi itulah ya, supaya kita jangan putus asa. Kita terus bertekun dalam doa kita setiap hari ya, supaya saudaraku ya, Tuhan, kita percaya ya, Tuhan Maha mendengar ya, Tuhan tahu kesulitan yang kita alami ya. Kita ingat juga di dalam kisah dalam Alkitab, seorang janda ya, dia terus menerus meminta pembelaan daripada seorang hakim. Kita tahu hakim ini ya tidak pernah takut dengan sesiapa, tetapi oleh kerana janda itu terus menerus meminta dia untuk mendapatkan pembelaan, jadi hakim itu akhirnya mengambil keputusan untuk membela janda itu. Jadi begitulah di dalam doa kita. Kita tahu bila PKP ini dilanjutkan, ramai reaksi daripada orang-orang kita ya, respon mereka ya pelbagai. Jadi saya sendiri ya secara pribadi bersyukurlah walaupun PKP ini dilanjutkan, sebab saya tahu keadaan sekarang ini tidak mengizinkan untuk PKP ini ditamatkan. Apalagi di sekolah ya,
memang banyak SOP yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu kita patuhi. Di rumah saja pun kita susah ya untuk kita patuh kepada SOP yang disediakan, apalagi di sekolah murid yang ramai. So itu saya bersyukur. Memang susah untuk kita nak kawal, susah untuk kita nak teruskan persekolahan, sebab dalam keadaan murid tahu murid-murid ya, mereka ini ada yang sudah paham, mungkin ada yang sambil lewat. Tapi sebab itu saya katakan saya sangat bersyukur bila PKP ini dilanjutkan, supaya ini membolehkan pihak Kementerian Kesihatan bersama dengan kerajaan negara kita Malaysia menangani wabak COVID-19. Kemudian saya tahu juga ramai ibu bapa yang risau, terutamanya anak-anak ya. Ibu bapa yang ada anak-anak yang menduduki peperiksaan awam pada tahun ini, yang mengambil UPSR, PMR, PT3, SPM dan STPM ya. Ramai ibu bapa yang risau sebab macam mana ini ya, sebab PKP ini dilanjutkan, macam mana anak kami nak menduduki ujian. Jadi jaminan saya lewat ketekunan kita berdoa ya, kita berdoa untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mereka punya hikmat apa yang harus dibuat bila keadaan tidak mengizinkan seperti ini ya. Jadi saya percaya dan yakin pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dia tahu apa yang nak dibuat. So itu kita terus berdoa untuk Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mereka punya hikmat ya. Jadi saudaraku ya, kita rumuskan balik ya, sebagai kesimpulan kita baca balik Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah ya, kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Yesus yang menjanjikannya setia ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi malam ini ya kita akan teruskan doa syafaat kita ya. Malam ini kita berdoa terus agar wabak COVID-19 ini dapat dikendalikan, dapat ditangani oleh pihak yang berwajib. Kita berdoa untuk Perdana Menteri, Barisan Kabinet, Kementerian Kesihatan Malaysia, para pengkaji ya, supaya para pengkaji ini diberi Tuhan hikmat untuk menemukan ya vaksin untuk merawat COVID-19 ini. Kemudian kita berdoa juga malam ini untuk petugas-petugas ya di barisan hadapan yang kiranya Tuhan berikan perlindungan bagi mereka. Kita berdoa untuk para doktor, para jururawat, para MA ya, seluruh kaki tangan klinik dan juga hospital ya. Kita berdoa juga untuk pihak keselamatan seperti polis, tentera, pihak bomba, dan begitu juga mereka yang berada di sempadan, yaitu pihak imigresen, dan juga yang lain-lain yang terlibat ya, pihak pengawal keselamatan juga kita berdoa ya. Kemudian yang ketiga, kita berdoa agar ekonomi negara kita cepat pulih ya, sebab kita tahu kalau masih situasi macam ini akan menggugat ekonomi, terutamanya mereka yang bekerja, yang bergaji hari ya, mereka yang terlibat dalam bisnes, mereka yang terlibat sebagai peniaga, petani ya, dan lain-lain. Ini menggugat ya, ataupun menyebabkan ekonomi tidak berapa baik ya bagi pihak-pihak tertentu. Jadi kita terus juga berdoa. Keempat, kita berdoa untuk keadaan yang berlaku di negara kita, bahkan untuk dunia, supaya kehidupan kita dapat kembali seperti sedia kala ya, supaya kita bebas ya bergerak ke sana kemari
ya anak-anak yang bersekolah mereka dapat pergi ke sekolah, anak-anak kita yang berada di IPTA, IPTS mereka dapat kembali menyambung pengajian mereka. Dan kita juga terus berdoa supaya kita juga dapat pergi ke gereja berkebaktian bersama-sama. Jadi kita berdoa supaya kehidupan kita pulih seperti sedia kala. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa sepakat untuk keperluan agar wabak COVID-19 ini dapat kita kendalikan dan ditangani oleh pihak-pihak yang tertentu. Berdoa untuk petugas-petugas di Barisan Harapan. Berdoa agar ekonomi cepat pulih dan berdoa agar kehidupan kita dapat kembali seperti sedia kala. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami teguh dalam pengharapan kami. Dan malam ini Tuhan, sekiranya kami mengalami goncangan di dalam iman kami karena apa yang berlaku, situasi yang berlaku di negara kami. Dan malam ini Tuhan, kami tidak pernah terlambat untuk kami mendapatkan pertolongan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Malam ini Tuhan, kami naikkan doa sepakat kami pada malam ini. Kami berdoa Tuhan agar wabak COVID-19 ini dapat dikendalikan dan ditangani dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk Perdana Menteri kami, begitu juga barisan kabinet, begitu juga Tuhan pihak Kementerian Kesehatan dan juga para pengkaji-pengkaji yang mengkaji berkenaan dengan wabak COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka diberi Tuhan hikmat, supaya mereka dapat menemukan satu formula ataupun menemukan satu keadaan yang boleh mematahkan rantaian COVID-19 ini Tuhan, supaya negara kami terus dibebaskan dari wabak COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk pengkaji-pengkaji yang terlibat, yang mengkaji asal-usul virus ini. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan mereka diberikan Tuhan hikmat, supaya ditemukan penawar ataupun vaksin untuk wabak COVID-19 ini Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, malam ini kami terus berdoa juga untuk mereka yang berada di barisan hadapan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka ini diberi Tuhan perlindungan, diberi Tuhan keselamatan. Sekiranya mereka dalam keadaan takut Tuhan, saat ini mereka lemah oleh kerana keadaan yang sangat berat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk mereka bangun, bangkit, untuk mereka menjalankan tanggung jawab mereka. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk para doktor, para jururawat, para MA, begitu juga keseluruhan kaki tangan, pihak klinik-klinik, hospital-hospital, supaya mereka Tuhan diberikan perlindungan, diberikan keselamatan daripada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan mereka yang terlibat secara langsung juga dalam menangani wabak COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pihak keselamatan, kami berdoa untuk pihak polis, pihak Angkatan Tentera Malaysia,
Begitu juga Tuhan, pihak imigresen dan pengawal-pengawal keselamatan juga. Kiranya Tuhan, pihak bomba juga. Kami juga berdoa Bapa. Kiranya Tuhan berikan pelindungan keselamatan bagi mereka. Semasa mereka bertugas, Tuhan sentiasa berikan pelindungan keselamatan bagi mereka. Dan malam ini juga Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit oleh kerana wabak COVID-19 ini. Kami percaya bilu-bilu Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini juga Tuhan, kami ambil waktu untuk berdoa kepada keadaan ekonomi negara kami supaya segera pulih. Dan kami berdoa untuk para businessmen, begitu juga Tuhan, peniaga-peniaga, petani-petani, mereka yang bekerja gaji hari, mungkin mereka saat ini ekonomi mereka terganggu karena PKP dan juga wabak ini. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan, Kau berikan mereka kesabaran. Sekiranya seperti mana firman Tuhan, sekiranya mereka bersabar dalam kesesakan, kami percaya ada pengharapan bagi mereka untuk ekonomi mereka terus pulih di masa akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini juga kami terus berdoa agar keadaan di negara kami, negeri kami terus pulih seperti sedia kala Tuhan. Supaya anak-anak kami yang bersekolah akan dapat bersekolah seperti biasa tanpa rasa takut. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang berada di IPTA, IPTS dapat melanjutkan pengajian mereka dalam keadaan seperti sedia kala. Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga pada malam ini supaya Tuhan Engkau terus berkati juga keadaan di dalam negara kami, negeri kami, supaya pulih seperti sedia kala, supaya kami dapat pergi berkebaktian bersama di gereja. Kiranya Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, kami percaya negara kami, negeri kami dapat dipulihkan dan kami dapat melakukan aktiviti harian kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, sebab kami tahu lewat pertolongan Tuhan pasti ada pengharapan untuk negara kami terus pulih daripada wabak COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan malam ini Tuhan, kami ambil waktu, kami berdoa untuk keluarga besar PM Community Lutung. Tuhan, di mana saja kami berada saat ini, sekiranya kami dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan akan sembuhkan kami. Begitu juga Tuhan, sekiranya kami di dalam keadaan kekurangan oleh kerana masalah pelanjutan PKP ini, mari Tuhan Engkau lawati setiap keluarga-keluarga, supaya Tuhan kami mampu bangkit daripada masalah yang melanda dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga Bapa, kiranya Engkau terus memberkati kami di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan, kami percaya lewat pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan, keadaan di negara kami, negeri kami akan pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan beristirahat. Kami serahkan istirahat kami malam ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kami percaya malaikat Tuhan sentiasa berkemah berkampung di setiap istirahat kami malam ini. Bila kami bangun pada esok harinya Tuhan, Tuhan akan berikan kami kesegaran dan kekuatan yang baru. Supaya Tuhan, lewat kekuatan yang Tuhan berikan, kami akan terus melayani di mana saja Tuhan tempatkan kami, maupun di dalam keluarga kami, supaya kami terus setia melayani Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa.
Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari kita yang percaya, kita katakan amin.